semuanya, perkenalkan aku Nurma Yuli dengan BP 2310513015 dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang apa itu perencanaan dan apa saja syarat agar sebuah perencanaan itu dibangun lebih baik ke depannya, serta kita akan menganalisis tentang RPJM negara Jerman dan Indonesia pada tahun 2025 sampai 2029. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menentukan tujuan, prioritas, strategi, dan tahapan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam suatu negara atau wilayah. Program ini mencakup identifikasi masalah, formulasi kebijakan, alokasi sumber daya, serta pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan. Syarat apa yang harus dipenuhi agar sebuah perencanaan pembangunan bisa dilakukan dengan baik? Yang pertama yaitu tujuan yang jelas dan terstruktur. Yang kedua yaitu analisis yang mendalam. Yang ketiga yaitu data yang akurat dan relevan. Yang keempat, fleksibilitas. Yang kelima, sumber daya yang memadai. Yang keenam, dukungan berbagai pihak. Yang ketujuh, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang kedelapan, sistem evaluasi dan pengendalian. Selanjutnya, membandingkan atau menganalisis RPJM negara Jerman dan Indonesia. Persamaan RPJM antara negara Jerman dan Indonesia yaitu 1. Fokusan pada peningkatan kualitas SDM. Indonesia melalui prioritas nasional pertamanya menekankan pembangunan sumber daya manusia unggul melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan vokasi. Sedangkan Jerman sejak lama dikenal dengan sistem pendidikan vokasional atau dua sistem yang mengintegrasikan teori dan praktik industri. Kedua, pembangunan infrastruktur hijau dan digital. Indonesia gencar membangun infrastruktur fisik seperti jalan dan pelabuhan, dan digital seperti internet. Sementara Jerman lebih mengedepankan infrastruktur digital berbasis energi terbarukan dan jaringan pintar. Yang ketiga, mengacu pada SDGs. Kedua negara menjadikan SDGs sebagai kerangka utama pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan yang berkualitas, hingga aksi iklim. Perbedaan RPJM antara negara Jerman dan Indonesia antara lain, yang pertama, desentralisasi dalam perencanaan. Indonesia menerapkan otonomi daerah, namun dalam praktiknya, kebijakan dan pendanaan masih sangat terpusat di Jakarta. Sementara itu, Jerman memberikan kewenangan luas kepada negara bagian dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan masing-masing. Yang kedua, disiplin anggaran dan konsistensi program. Di Indonesia, perubahan kepemimpinan sering memunculkan program baru yang tidak berkesinambungan. Di sisi lain, Jerman merencanakan lintas sektor dan jangka panjang lebih konsisten, karena berbasis kesepakatan antara partai dalam parlemen. Yang ketiga, partisipasi publik dalam perencanaan. Di Indonesia, partisipasi publik masih terbatas dalam forum formal seperti musyawarah yang kadang bersifat simbolis. Di Jerman sendiri, partisipasi masyarakat dilakukan sejak awal perumusan kebijakan, dengan sistem konsultasi publik yang kuat dan transparan. Yang terakhir, saran untuk pembangunan Indonesia yaitu, yang pertama, memperkuat konsistensi visi pembangunan jangka panjang. Yang kedua, fokus pada transformasi ekonomi hijau dan digital. Yang ketiga, revitalisasi pendidikan dan keterampilan kerja. Yang keempat, pemerataan pembangunan antar wilayah. Yang kelima, tingkat kualitas tata kelola dan partisipasi publik. Yang keenam, penguatan ketahanan pangan, energi, dan kesehatan. Sekian pemaparan materi dari saya. Thanks for watching. Bye-bye.